Tabassumuka fi wajhi akhika, senyummu di hadapan saudaramu, ya, sodako. Itu adalah sodako. Ini perintah. Jadi orang itu jangan istilahnya kalau bahasa anak muda itu, Pak, jangan cemberut aja kalau ketemu saudara, ya, saudara kaum muslimin, ya. Kita diperintahkan untuk menjadi orang yang ramah, orang yang murah senyum, ya, pada saudara-saudara kita sesama muslim. Senyumnya senyum yang tulus, ya, bukan senyum menggoda. Ada nih, Pak. Kalau senyum kepada lawan jenis, ya, tujuannya menggoda, ini bukan senyum yang berpahala, malah dosa, ya, itu karena itu mengandung fitnah. Jadi bukan senyum yang mengandung fitnah. Adanya korinah-korinah, ya, atau isyarat-isyarat tentang seruan-seruan yang ghairu jazim, ya, seruan-seruan yang hanya sampai kepada anjuran atau sunnah kalau perintah, ya, atau makruh kalau itu larangan. Yang pertama, ya, tidak ada korinah-korinah yang merupakan korinahnya seruan-seruan yang jazim. Paham enggak, Pak, kalau saya bilang begini? Ya, tidak ada korinah-korinah yang merupakan korinahnya seruan-seruan yang jazim. Apa seruan-seruan yang jazim? Masih ingat? Misalnya apa? Adanya ancaman, ya, adanya kata-kata tertentu, kutiba, maktubun, faridoh, itu adanya qadha, ya, kalau seseorang tidak bisa melaksanakan pada waktunya, kemudian dikaitkan dengan keimanan. Nah, korinah-korinah ini enggak ada, ya, pada perintah-perintah tersebut, ya. Banyak yang seperti ini, Pak, banyak, ya, seperti ibadah-ibadah sunnah misalnya, ya. Nabi memerintahkan, ya, misalnya puasa Senin Kamis, puasa 3 hari di tengah bulan, kemudian puasa atau sholat qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Itu banyak. Itu tidak ada ancaman kalau orang tidak melakukan, ya, tidak dosa. Tapi kalau dilaksanakan pahala, ya, ada termasuk amal soleh, ya, termasuk amal ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi pertama adalah tidak ada korinah-korinah yang menjadi korinahnya seruan-seruan yang jazim tadi, ya. Kemudian, jadi mungkin saya bisa beri contoh, ya. Ada beberapa perintah di mana Nabi itu tidak memberikan ancaman, misalnya, ya, Nabi itu memerintahkan kita untuk senyum, Pak, kalau ketemu saudara, ya, saudara itu maksudnya saudara muslim, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Jadi Nabi mengatakan senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Ini perintah ini, ya. Jadi perintah itu kan tidak selalu ditunjukkan dengan kalimat perintah, tapi bisa jadi kalimat berita yang bermakna perintah. Jadi kalau ada suatu perbuatan kemudian Nabi memuji perbuatan itu perintah, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika, senyummu di hadapan saudaramu, ya, sodako. Itu adalah sodako. Ini perintah. Jadi orang itu jangan istilahnya kalau bahasa anak muda itu, Pak, jangan cemberut aja kalau ketemu saudara, ya, saudara kaum muslimin, ya. Kita diperintahkan untuk menjadi orang yang ramah, orang yang murah senyum, ya, kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Senyumnya senyum yang tulus, ya, bukan senyum menggoda. Ada nih, Pak. Kalau senyum kepada lawan jenis, ya, tujuannya menggoda, ini bukan senyum yang berpahala, malah dosa, ya, itu karena itu mengandung fitnah. Jadi bukan senyum yang mengandung fitnah, ya, tapi senyum yang ikhlas, senyum yang tulus, ya. Juga bukan senyum sendiri-sendiri,
ya senyum sendiri, nah itu nggak berpahala juga. Ya, nah ini perintah ini, tapi nggak ada ancaman, ya, nggak ada sanksi kalau orang nggak senyum ketemu saudaranya, ya. Atau ada hadis innallaha nadzifun, ya. Jadi Allah itu bersih, ya, wa yuhibbun nadzafah, dan Allah menyukai kebersihan. Ini perintah bahwa kita itu diperintahkan untuk menjaga kebersihan, tapi tidak ada ancaman. Ya, artinya orang Islam itu kalau bisa, ya, kita itu menjaga kebersihan. Jadi orang-orang yang bersih. Ya. Hadisnya bunyinya begitu, ya. Saya katakan kan bahwa kalau ada orang mengatakan an-nadzafatu minal iman, itu hadis itu tidak benar, karena itu bukan hadis. Itu ungkapan para ulama, ya, ungkapan bijak para ulama. Ya, tapi maknanya baik, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh dikatakan hadis. An-nadzafatu minal iman, ya, kebersihan itu sebagian dari iman. Itu ungkapan para ulama saja. Kalau at-tahuru syatrul iman itu hadis. Ya, jadi kesucian itu adalah merupakan syarat keimanan. Iya, jadi itu korinah, ya, korinahnya. Jadi tidak ada korinah-korinah yang menjadi korinahnya seruan-seruan yang jazim. Kemudian kalau itu ibadah, ya, atau kurbah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Nabi kadang melakukan, kadang tidak. Ini korinah bahwa itu bukan satu ibadah yang wajib, ya. Jadi seperti itu. Dan Nabi mendiamkan ketika misalnya sahabat tidak melakukan, ya, ibadah-ibadah yang seperti itu. Jadi ini bagian dari korinah-korinah yang menjadi korinah yang ghairu jazim, ya. Baik, saya kira itu yang mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kita sudah selesai membahas tentang korinah yang jazim, ya. Korinah dari seruan-seruan yang bersifat jazim, ya, mutlak, harus, ya, dan korinah untuk seruan-seruan yang ghairu jazim, ya, sunnah dan makruh. Baik.